Ya, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang logo atau merek yang sering disebut dengan branding. Tujuan dari topik tentang logo atau branding ini agar mahasiswa mampu menentukan merek usaha, terus membuat bungkusan, mengetahui fungsi bungkusan atau kemasan, strategi membuat kemasan dan jenis-jenis kemasan, serta konsep logo. Luaran, setelah membaca modul ini terus mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami konsep, fungsi, manfaat, dan aspek-aspek dalam membangun branding usaha. Mampu membuat branding usaha yang unik yang dapat menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, mampu menggunakan teknologi digital terutama handphone dalam menjalankan usaha dengan branding yang menarik. Branding atau merek usaha. Merek merupakan alat utama yang digunakan oleh pasar untuk membedakan produk yang satu dari produk yang lain. Dan pebisnis juga bisa membedakan produk bisnisnya sendiri dari produk pesaing. Di era pasar global seperti sekarang ini, kompetisi dagang terjadi dengan sangat ketat, khususnya di bidang industri, teknologi, dan servis. Setiap tahun muncul perusahaan-perusahaan baru, baik perusahaan jasa maupun perusahaan yang menghasilkan produk ya. Persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan citra perusahaan. Itu betul. Dan salah satu pencitraan perusahaan adalah dengan membuat sebuah merek atau branding yang mampu memberikan daya tarik bagi setiap orang yang melihatnya. Yang ketiga, pengemasan. Pengemasan merupakan kegiatan mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus produk agar terhindar dari hal-hal yang merusak produk tersebut. Adapun tujuan khusus dari pembuatan bungkus adalah sebagai berikut. Yang pertama, bungkusan harus menampilkan atribut unik dari suatu produk yang diperdagangkan. Bungkusan memperkuat penampilan estetika dan nilai dari produk yang dijual. Dan yang ketiga, mempertahankan keseragaman dalam kesatuan merek produk. Yang keempat, memperkuat perbedaan antara ragam produk. Yang kelima, mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori. Yang keenam, menggunakan material baru dan mengembangkan struktur yang bersifat inovatif untuk mengurangi biaya dan supaya lebih ramah lingkungan dan juga meningkatkan fungsionalitas. Ya, sekarang ini kan ketentuan untuk menjadi ramah lingkungan, di mana bungkusan-bungkusan produk itu harus lebih cepat membusuk. Karena ada bungkusan-bungkusan seperti plastik, styrofoam, dan karet yang bertahun-tahun, bisa lebih dari 100 tahun bisa bertahan tanpa hancur. Dan itu menjadi tantangan di zaman sekarang karena lingkungan kita, dunia kita ya semakin lama semakin tidak ramah terhadap iklim. Kemasan harus dibuat dengan sebaik mungkin, entah itu tipenya, lalu kemasan itu tidak mudah sobek, kata-kata yang mewakili keunggulan produk, lalu gambaran tentang isi dari produk itu, lalu ada label halal, dan juga ada tanggal kadaluarsa. Yang keempat itu fungsi dari kemasan. Yang pertama ya sebagai wadah, sebagai tempat untuk menaruh hasil, entah itu dalam kue, tepung, biji-bijian, dan sebagainya. Kemasan itu melindungi produk yang ada di dalam kemasan itu. Kemasan harus mampu mempertahankan kualitas isinya.
supaya tidak mudah hancur. Yang keempat, kemasan bisa memperpanjang masa simpan. Saya bisa menjamin daya tahan bahwa produk yang ada dalam kemasan itu bisa tahan lama. Lalu yang kelima, kemasan itu mempermudah penyimpanan dan juga perpindahan tempat, transportasi, pengiriman. Yang keenam, kemasan itu menambah daya tarik bagi pengguna, karena kemasan itu memberi informasi dan juga sebagai sarana iklan, promosi bagi merek tersebut. Lalu kemasan itu berfungsi sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen dan lain-lain. Nah, yang kelima itu saya mau jelaskan tentang strategi kemasan. Itu yang pertama itu, kemasan itu harus dibuat semenarik mungkin dan mempunyai ciri khas. Misalnya kemasan sampo atau kemasan sabun atau kemasan susu Nestle misalnya, dan sebagainya. Jadi semenarik mungkin. Dan di kemasan itu ada informasi yang jujur, yang benar, yang jelas, dan betul-betul sesuai dengan isi. Jangan sampai lain di kemasannya, lalu lain isinya. Kemasan itu harus menarik, desainnya, warnanya, bentuknya harus menarik, dengan komposisi yang berimbang. Lalu di kemasan itu juga ada ukurannya, ukuran kemasan, lalu berat isinya berapa, dan bahan kemasan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemasan untuk kopi berbeda dengan kemasan untuk susu. Kalau kemasan untuk benda cair, ya tentu saja beda dengan kemasan untuk benda padat. Yang keenam itu jenis-jenis kemasan. Ada dua macam. Yang pertama itu kemasan retail. Retail itu seperti Alfamart, Indomaret, itu retail. Misalnya yang ada di Ruteng itu ada Sintosaraya, ada Nirvana, ada Bandung Utama, ada Alfamart. Itu yang bersifat retail ya, retail. Itu jenisnya itu plastik, kertas, gelas, karton, aluminium foil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kemasan untuk transportasi. Ada kotak karton bergelombang, ada jerigen, ada drum, dan lain-lain. Dan semuanya itu harus diatur dengan baik. Menurut Murphy, dalam buku Aditi 2018, logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah usaha, perusahaan, dan organisasi atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Itu logo. Logo dapat memberi gambaran ciri ataupun identitas perusahaan, sehingga logo bisa dikatakan sebagai sebuah lambang atau ciri untuk memudahkan pengenalan sebuah perusahaan dan juga corporate identity atau identitas perusahaan yang mewakili citra perusahaan tersebut. Logo juga merupakan penyederhanaan dari satu realitas yang kompleks, sehingga dapat dikontrol, dimodifikasi, dan dibangun sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Murphy sendiri, logo adalah sekumpulan karakteristik satu perusahaan yang menggambarkan jati diri perusahaan tersebut. Identitas perusahaan diakui sebagai faktor penting bagi usaha atau perusahaan itu sendiri. Identitas perusahaan meliputi semua aspek fisik dari perusahaan,
yang dapat memperlihatkan citra perusahaan tersebut, ya, misalnya gedungnya, tanahnya, kendaraan-kendaraannya, hartanya, harta bergerak, harta tidak bergerak. Itu semua aspek-aspek fisik. Pembentukan identitas perusahaan agar dapat dikenal oleh masyarakat luas tidak bisa dilepaskan dari logo. Misalnya ya, logo kampus Unika, kita semua tahu logonya seperti apa. Logo ibarat bagian tubuh yang mampu mempresentasikan citra perusahaan. Meski terlihat sederhana, namun logo sangat berperan penting karena logo harus dapat mempresentasikan citra usaha perusahaan, organisasinya, individu perusahaan, dan sebagainya. Selain itu juga logo dapat membantu sebuah perusahaan sebagai sebuah media untuk promosi. Logo merupakan kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta atau kenyataan. Logo membantu konsumen mengenali produk dari sebuah perusahaan. Dengan adanya logo, konsumen akan lebih mudah mengingat kembali sebuah produk ketika dia membutuhkannya, ya. Logo juga membantu konsumen mengenali produk dari sebuah perusahaan, sehingga dengan adanya logo, konsumen diharapkan akan lebih mudah mengingat kembali produk tersebut ketika dia butuh, ya. Contoh kemasan bermerek dan memiliki logo, dan kemasan yang tidak bermerek, ya. Contohnya ini ada tulis Belida. Itu dia memiliki kemasan, ada isinya, dan ada mereknya. Contoh yang sebelah atas itu produk usaha yang dikemas tapi tidak dicantumkan mereknya. Kita bisa lihat banyak di pasar itu ada kemasan-kemasan plastik dengan isi kacang dan sebagainya, produk-produk lain yang tidak memiliki merek. Lalu yang ketiga ini ada kemasan yang digunakan khusus untuk transportasi barang. Ada beberapa istilah yang kita pakai dalam kuliah ini tentang logonya. Yang pertama, pengemasan merupakan kegiatan pembungkusan produk agar terhindar dari hal yang merusak produk. Hal yang kedua, merek merupakan alat utama yang digunakan oleh pemasar untuk membedakan produk mereka dari pesaing. Yang ketiga, identitas, sekumpulan karakteristik satu perusahaan yang menggambarkan jati diri perusahaan. Jadi kalau kita merancang sebuah bisnis, menghasilkan sebuah produk, kita bisa mengatur ada kemasannya, dan di kemasan itu kita bisa mendesain kata-kata, gambar di luar kemasan untuk menggambarkan produk yang ingin kita jual. Tentu saja kata-kata yang kita cantumkan di kemasan itu harus sesuai dengan isi di dalamnya, kualitasnya, tanggal expire-nya, kandungannya yang standar sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Misalnya kita mau menghasilkan tepung kopi, kita tahu itu berapa gram dalamnya, jenis kopinya apa, lalu bagaimana cara secara singkat gambaran digoreng dengan apa, dijemur dengan apa, dihasilkan dari petani mana. Itu di kemasan itu harus digambarkan agar setiap pembeli bisa membaca dan memiliki image, gambaran tentang produk kopi yang akan kita jual itu. Dengan membaca itu, dia akan merasa tertarik sehingga dia bisa membeli produk yang kita jual. Berikut saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu bisnis waralaba. Kita hanya tahu selama ini ada misalnya
Kentucky Fried Chicken atau KFC, atau misalnya McDonald, atau misalnya Alfamart, Indomart. Itu bisnis-bisnis yang dimiliki oleh satu merek tapi bisa dijual oleh orang lain dengan mendapat izin dari pemegang hak paten, ya, pemegang merek tersebut, dengan surat perjanjian dan pembayaran dana tertentu. Itulah yang disebut dengan bisnis waralaba. Kita lihat waralaba di Indonesia. Mulai tahun 1990-an, fenomena waralaba sudah marak di tanah air. Namun yang mendominasi masih bisnis dari luar negeri, misalnya McDonald dan KFC. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Campbell Black, ya, dalam bukunya Black's Logic menjelaskan waralaba sebagai sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau servis atas nama merek tersebut, misalnya McDonald atau KFC atau Alfamart. Menurut David Kaufman, ya, waralaba atau franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil franchisee yang digaransi dengan membayar sejumlah fee hak terhadap akses pasar oleh franchisor dengan standar operasi yang mapan di bawah asistensi franchisor itu sendiri. Jadi harus ada standar-standar bentuk gedung, bentuk produk, materi-materi produk di dalamnya, kandungan-kandungan kimia dari misalnya McDonald atau KFC, kandungan bumbunya harus betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang merek. Visi dan misi usaha franchising. Visi franchising itu menjadi bisnis network marketing waralaba pribadi terdepan, berkesinambungan dan mengikuti tren terbaru sehingga dapat membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis, living in harmony dari segi spiritual, emosional, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan sosial. Misi memberi pengertian dan solusi kesehatan bagi umat manusia, pembinaan mental, spiritual, emosi serta keahlian yang membentuk masyarakat untuk selalu tanggap terhadap kesempatan dan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membagi kepedulian sosial bagi orang yang membutuhkan. Itu inti dari misi bisnis waralaba. Beberapa istilah yang berkaitan dengan usaha waralaba itu franchise kontrak waralaba, perjanjian hukum antara pewaralaba dengan terwaralaba. Franchise adalah hak-hak istimewa yang itu dalam perjanjian waralaba. Franchisee atau terwaralaba adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menjalankan usaha waralaba yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan perjanjian dengan pewaralaba. Franchisor pewaralaba adalah pihak yang memiliki bisnis dan penjual hak waralaba kepada terwaralaba. Pewaralaba adalah pihak di dalam kontrak waralaba yang menentukan sistem untuk diikuti dan syarat-syarat yang disepakati oleh pihak lain yang terlibat. Ya, misalnya saya memiliki paten hak untuk menjual satu jenis barang dan saya bisa membuat perjanjian dengan orang lain di tempat lain, di satu kota lain, dan sesuai dengan standar ukuran yang saya miliki untuk menjual produk tersebut. Saya menjadi pewaralaba, orang yang saya tunjuk dan membuat perjanjian dengan saya itu adalah terwaralaba.
Sehingga bisnis itulah yang disebut dengan bisnis waralaba. Ya, contoh-contoh yang sudah ada di Ruteng itu Alfamart ya. Usaha kecil menengah dan waralaba. Dalam jangka panjang harus diakui bahwa peran UKM yang jumlahnya sangat dominan dalam struktur ekonomi Indonesia sangat strategis. Harus dijadikan landasan pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa waralaba menjadi alternatif pilihan? Karena melalui bisnis waralaba UKM dapat mendapatkan transfer manajemen, kepastian pasar, promosi, pasokan bahan baku, pengawasan mutu, pengenalan dan tentang lokasi bisnis, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan yang paling terpenting adalah risiko dalam bisnis waralaba sangat kecil ya. Data empiris menunjukkan bahwa risiko bisnis waralaba kurang dari 8%. Jadi bisnis waralaba itu menguntungkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan waralaba, perusahaan induk memberikan bimbingan dan bantuan yang substansial bagi terwaralaba mengenai berbagai masalah bisnis yang penting, mulai dari mempersiapkan dan pemasaran produk, menciptakan promosi yang baik dan efektif, sehingga merancang desain tempat dan perlengkapan. Banyak waralaba menyediakan bantuan kepada terwaralaba berupa operator yang akan merancang dan melengkapi struktur di awal pendirian. Sebagian besar perusahaan induk akan memberikan pelatihan kepada operator baru. Jika membutuhkan pinjaman untuk peningkatan modal untuk memperoleh waralaba, sebuah bank akan yakin kepada Anda dengan perusahaan induk di belakang Anda itu. Kekurangan atau keterbatasan bisnis waralaba antara lain biaya untuk sebuah bisnis waralaba biasanya lebih tinggi daripada sebuah bisnis yang kita mulai dari awal. Selain itu, pewaralaba diwajibkan membayar biaya awal dan terus membayar biaya royalti perusahaan induk yang dapat berkisar 2-15% dari total penjualan kotor. Seorang pewaralaba biasanya harus mematuhi semua kebijakan perusahaan induk. Beberapa pewaralaba hanya berperan sebagai manajer, bukan pengusaha kecil ya. Anda harus bertanya terlebih dahulu ke perusahaan induk sebelum memutuskan terjun di bisnis waralaba. Seberapa banyak kontrol yang bisa Anda miliki. Kadang kontrol itu hampir 100% datangnya dari perusahaan induk. Kita tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti kontrol. Kurang lebih itu tentang bisnis waralaba.